saya memilih untuk soal yang F ya. Saya coba yang F. Di situ F soalnya gimana ya? F itu x kuadrat apa? X kuadrat ditambah x ya. Ditambah x sama dengan 7 akar x kuadrat ditambah x ya, ditambah x ditambah 2 dikurangi 12 nya di luar akar. Oke. Kalau menemukan bentuk seperti ini gimana? Daripada ribet, boleh kita misalkan ya. Jadi misal misalkan misal saya tulis P itu adalah x kuadrat ditambah x ditambah 2, maka persamaannya jadi seperti apa? Berarti kita punya x kuadrat ditambah x. Nah, karena ini ada yang ada akar, ada yang tidak. Yang tidak akar saya jadikan 1. Berarti ini boleh saya tuliskan plus 12. Berarti ini 7 akar P, ya kan? Ini tadinya P. Nah, ini kan sama-sama persamaan kuadrat. Boleh saya rubah jadinya bentuk X. Agar mirip, ini saya bentuk seperti ini, boleh saja. Nah, seperti ini. Berarti kita punya apa sekarang? Sekarang kita punya yang ini, itu tadi apa? P. Ya, berarti ini P plus 10 sama dengan 7 akar P. Nah, kalau seperti ini nanti akan mudah kita kerjakan. Ini salah satu metode. Kalau ada cara yang lain, monggo silahkan. Sekarang agar akarnya hilang, semua ruas saya kuadratkan. Berarti kita punya 49P. Berarti pada kasus ini saya punya berarti itu apa itu? P kuadrat ya, ditambah 20P ditambah 100 sama dengan 49P. Oke, dari sini kita boleh ini dikurangkan seperti ini sama dengan 0. Oke, 49 itu berapa aja? 49 itu berarti P kuadrat apa itu? 29 ya. 20 dikurangi 49 negatif 29P ditambah 100 sama dengan 0. Baik, karena ini cukup sulit untuk kita mencari dengan cara pemfaktoran, kita tentukan dulu dengan rumus begitu ya. A-nya 1, B-nya adalah negatif 29, C-nya itu adalah 100. Berarti min B plus minus akar, kita menggunakan rumus kuadrat, min B plus minus akar apa ya? B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti kalau saya substitusikan itu berarti negatif 29 ya, plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 29 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 100, berarti per 2 dikali 1. Berarti pada kasus ini boleh kita tuliskan apa? Berarti di sini 29 plus minus akar 29 kuadrat. 29 kuadrat itu 841. Berarti 841 dikurangi 400 ya, dibagi 2. Ini berarti 29 plus minus akar 441 dikurangi 841 dikurangi 400, ini kan 441 tuh ya. Oke, dari sini boleh kita tuliskan ini per 2. Nah, dari sini
akar 441 itu berapa? Oke, berarti itu 29 plus minus ini berarti 21 ya, dibagi 2, berarti yang satunya 29 ditambah 21 per 2, yang satunya 29 dikurangi 21 per 2, berarti X1 kita peroleh itu adalah 50 per 2. Kemudian X2 nya 29 dikurangi 21 berarti itu berapa cah? 8 per 2. Oh ya, sebenarnya pemfaktoran bisa ya. Ya nggak apa-apa, ini agak lama jadinya. Pemfaktoran bisa, tadi seharusnya pemfaktorannya 25 sama 4 ya. Nggak apa-apa, boleh menggunakan ini, tapi ya agak lama. Nah, kalau sudah, kalian perlu mencari, oh tadi ini bukan X ya, yang ini P ya. Nanti ini P1, ini P2. Saya tadi tidak jeli, saya pikir berapa ya, kayaknya sulit ya, pakai ini aja gitu. Nah ya, bisa tadi gunakan 25 sama 4 kan dikalikan 29, dikalikan 100 kali ditambahkan kan 29 ya. Kalau sudah, kita sekarang karena tadi kita memisalkan P tadi apa, P itu kan X apa, P tadi X ditambah X ditambah 2, X kuadrat ditambah X ditambah 2 ya, itu. Jadi kita tuliskan P itu tadi X kuadrat ditambah X ditambah 2, berarti sekarang kita substitusikan untuk yang P25, berarti X kuadrat ditambah X ditambah 2 sama dengan 25. Berarti kita tuliskan X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dikurangi ini berarti 23 sama dengan 0. Satunya untuk yang X kuadrat ditambah X ditambah 2 sama dengan 4, berarti pada kasus ini X kuadrat ditambah X dikurangi 2 ya sama dengan 0. Nah yang gampang yang ini aja dulu, kita faktorkan. Ini jadinya apa aja? Ini jadinya X ditambah 2 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini agak sulit, kayaknya mau nggak mau ya gunakan rumus. Ada nggak dengan cara yang lain? Kalau X kuadrat 23 itu nggak ada lagi kan, itu bilangan prima ya. Ya sudahlah, kita gunakan rumus lagi. Tadi seharusnya nggak perlu gunakan rumus ya, ini yang gunakan rumus. Kalau ini gunakan rumus beneran ini. Kita coba aja negatif 2 per 3 di min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, berarti X1 X2 sama dengan min B, berarti negatif 1 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 1 dikali negatif 2, 3 per 2A, 2 dikali 1. Oke. Kemudian ini berarti negatif 1 plus minus akar 1 ditambah ya 23 kali 4, berarti ini 92 per 2, berarti ini negatif 1 plus minus akar 93 per 2, berarti X1 nya ini adalah negatif 1 dikurangi akar 93 per 2, X2 nya negatif 1 ditambah akar 93 per 2. Nah ini untuk yang
satunya. Kalau sudah, perlu kita cek juga ini apakah memenuhi apa tidak. Cek untuk X sama dengan negatif 2, disubstitusikan ke persamaan tadi. Persamaan tadi apa? Ini agak panjang ya, juga agak perlu perlu ketelitian aja, tidak sulit, hanya perlu ketelitian, sehingga nanti agak banyak ya nggak apa-apa, tapi kan nanti kalian bisa yang mana tadi ya, dimasukkan ke X kuadrat ditambah X sama dengan 7 akar X kuadrat ditambah X plus 2 dikurangi 12. Oke, coba kita substitusikan, berarti ini negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 sama dengan 7 akar negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 ditambah 2 dikurangi 12. Berarti ini 4 dikurangi 2 sama dengan 7 akar. Ini hilang, berarti 4 dikurangi 12 ya. Berarti ini 4, berarti ini tinggal 2. 7 kali 2 dikurangi 12, berarti ini 2 sama dengan 14 dikurangi 12, berarti 2 sama dengan 2. Ini benar untuk X yang X sama dengan 2 memenuhi. X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 memenuhi. Sekarang untuk yang X sama dengan 1, X sama dengan 1 berarti jadinya apa? 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 7 akar. 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 2 dikurangi 12. Berarti pada kasus ini 2 ya, sama dengan 7 dikali akar 1 ditambah 1 4 dikurangi 12. Berarti 2 sama dengan 7 dikali 2 dikurangi 12. Nah, kemudian ini 2 sama dengan 14 dikurangi 12, berarti 2 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1 memenuhi. Baik, ini agar lebih mudah kita rubah ke dalam bentuk desimal aja, tidak apa-apa ya. Jadi untuk yang ini kan kita tahu akar 93, akar 93 berapa Pak? Ini agak panjang, enggak apa-apa. 9,6 ya, per 2 berarti 9,6 1,96. Ini ditambah 1 berarti 10 negatif 10,6 per 2 bagi 2. Bentar. Bagi 5,3. Ini berarti kalau yang untuk ini X1, ini untuk yang X2. Negatif 1 ditambah 9,6 per 2. Berarti ini 9,6 dikurangi 1, berarti 8,6 dibagi 2. Berapa itu? Dibagi 2 4,6
3. Jadi biar lebih mudah saya rubah ke dalam bentuk seperti ini untuk ceknya ya. Jadi ini jadi bukan agak rumit sih, hanya perlu pemikiran yang ketelitian yang agak panjang. Sekarang untuk cek nilainya untuk negatif 5/3, 5,3 berapa tadi, 10,6. Bentar. 10,6 dibagi 3. Enggak, 3,3. Ini negatif 3,5. Kalau yang ini 8,6 dibagi 2, 4,3. Kita cek ya, cek dimasukkan ke tadi soalnya berapa tadi, x kuadrat ini 3,5, ini salah ini, negatif 3,5 bener ya. Bentar, negatif 10,6 dibagi 2. Oh sorry, 5,3 bukan 3,5, 5,3. Ini juga 5,3. Berarti x kuadrat ditambah x sama dengan 7 akar. 7 akar apa tadi? X kuadrat ditambah x ditambah 2 dikurangi 12. Berarti pada kasus ini negatif 5,3 kuadrat ditambah ditambah negatif 3 sama dengan 7 akar negatif 5,3 kuadrat ya, ditambah negatif 5,3 ditambah 2 dikurangi 12. Oke, sekarang coba kita kuadratkan. Berarti kita peroleh 5,3 28,09. Berarti ini 28,09 dikurangi 5,3, 7, 28,09 dikurangi, karena ini 5 negatif 5,3 berarti tinggal 3,3 ya, 3,3. Ini yang 12 saya jadikan 1, berarti ini 28,09 dikurangi 5,3 ditambah 12 sama dengan 7 akar 28,09 dikurangi 3,3. Oke, selanjutnya berarti kita punya 28,09 dikurangi 5,3 ditambah 12. Oke, ketemunya 34,79. Ini 7 akar 28,09 dikurangi 3,3. Ini 24,79. 34,79 sama dengan, kalau ini kita akar 24,79
ketemunya 4,97 4,98, berarti ini 7 dikali 4,98. Kalau ini saya kalikan, kali 34. Kalau ini saya kalikan 7 kali 4,98, 34,86. Ini 34, kalau saya ini kan 34, ini 79 kan, ini 8. Kalau ini 34, kalau satu angka di belakang koma jadinya 9, seperti itu. Baik, karena ini mendekati dan tidak terpaut jauh, jadi dianggap dia memenuhi, seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama, sehingga jadi X sama dengan negatif 5,3, negatif 5,3 memenuhi. Ya, ini kan terpaut hanya 0,1, ya nggak apa-apa, dianggap sudah sama. Selanjutnya untuk yang selanjutnya X kuadrat, untuk nilai berapa tadi? 4,3. Mestinya sebenarnya ini nanti akan memenuhi juga. Cek X 4,3, sehingga kita substitusikan ke persamaan. Untuknya X kuadrat ditambah X sama dengan 7 akar X kuadrat plus X plus 2 dikurangi 12. Kita cek, ini berarti 4,3 kuadrat ditambah 4,3, ini ditambah 12, saya ginikan ya, 7 akar 4,3 kuadrat ditambah 4,3 ditambah 2. Baik, untuk yang selanjutnya 4,3 kuadrat ketemunya tadi 18,49 ditambah 4,3 ditambah 12 sama dengan 7 akar 18,49 ditambah 4,3 ditambah 2. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, yang di sini itu adalah 34,79. Yang di sini itu ketemunya 7 kali akar 24,79. Ini kita cek 34,79 sama dengan 7 kali akar 24,79, berarti ini 4,97. Ini tadi 4,97, berarti ini ketemunya 34,79 sama dengan 7 kali 7 kali 4,97, 34. Nah, ini sama 34,79. Nah, dari sini ini berarti X untuk 4,3 memenuhi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa semua tadi memenuhi. Ya, semua tadi memenuhi. Berarti bisa kita tuliskan bahwa jadi nilai X adalah baik. Jadi untuk X sama dengan 1, negatif 2, negatif 1 plus minus akar 93/2 itu adalah
memenuhi. Jadi jawabannya ada 4 itu ya. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 7 ya. Ini soal nomor 7 ini soal nomor yang 28 itu. Maksudnya anggaplah di soal kita kan nomor 7. Baik, di sini A dan B bekerja bersama dapat mengerjakan suatu pekerjaan selama 10 hari. A dapat menyelesaikan pekerjaan 5 hari lebih lama. Jadi kita misalkan apa begitu ya. Misal pekerjaan lama bekerja B itu saya misalkan T begitu ya. Nah, karena di sini ada keterangannya tadi, sebentar saya lihat di HP saya. A dapat menyelesaikan pekerjaan 5 hari lebih lama. Oh, ini gini aja biar lebih mudah. B itu sama dengan T atau A yang sama dengan T. A aja. A itu sama dengan T gitu ya. A yang sama dengan T. Nanti B-nya itu kan A kan lebih lama 5 hari. Berarti lama pekerjaan B itu adalah T dikurangi 5. Nah, ini kalimat model matematikanya seperti itu ya. Jadi kalau yang A itu lebih lama 5 hari dari B. Nah, kalimat model A itu sama dengan T, B sama dengan T dikurangi 5 itu A itu lebih lama 5 hari. Nah, dalam 1 hari ya kita tuliskan dalam 1 hari berarti A dapat menyelesaikan berapa bagian? A dapat menyelesaikan pekerjaan selama berapa bagian? Pekerjaan untuk A seperti bagian ya. Kemudian sekarang B dalam 1 hari B dapat menyelesaikan pekerjaan seperti dikurangi 5 bagian. Nah, sekarang di situ ada keterangannya juga bahwa A dan B bekerja sama ya. Kalau A dan B itu bekerja sama dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam 10 hari. Jadi satu bagian itu dapat diselesaikan A dan B itu adalah dalam 10 hari ya. Lama mengerjakan A plus B itu kalau A dan B itu digabung dia menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari. Berarti dia mengerjakan satu bagian kan, satu bagian pekerjaan. Berarti kalau saya tuliskan berarti gimana? Berarti kalau 10 hari kan, 10 hari ya, lamanya dalam sehari itu A dapat menyelesaikan 1/4 bagian. Gini aja dulu saya tuliskan, gini aja. Bentar. Berarti kalau A dan B itu digabung ya, seperti ditambah seperti dikurangi 5 ya, dia menyelesaikan pekerjaan dalam 10 hari. Berarti dalam 10 hari mengerjakan satu bagian ya. Nah, nanti kalimat model matematikanya seperti ini jadinya. Nah, gini ya. Nah, kemudian tinggal kita mengerjakan. Kalau mengerjakan sendiri-sendiri berapa gitu. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, kita cukup menyamakan penyebutnya aja. Berarti ini kita kalikan T dikali T dikurangi 5. Berarti yang atas itu T dikurangi 5 ditambah T begitu ya, sama dengan 1. Berarti pada kasus ini kita kalikan dengan 10. Ini kita kerjakan dulu. Ini jadinya T kali T dikurangi 5. Ini dikali 2T dikurangi 5 sama dengan 1.
maka jadinya ini dikalikan silang boleh, kita kalikan silang atau kita kali dulu 20T dikurangi 50 per itu berarti T kuadrat dikurangi 5T sama dengan 1/1. Kita kalikan silang seperti ini, bukan kita kalikan silang sih sebenarnya, semua ruas kita kali dengan 20T dikurangi 50 dikali dengan T kuadrat dikurangi 5T. Sebenarnya caranya seperti itu. Jadinya kita punya 20T jadinya 20T dikurangi 50 sama dengan T kuadrat dikurangi 5T. Berarti kita punya apa? Kita punya T kuadrat dikurangi 5T dikurangi 20T ya ditambah 50 sama dengan 0. Berarti kita peroleh bahwa T kuadrat dikurangi 25T ditambah 50 sama dengan 0. Seperti itu bentuknya. Baik, karena ini cukup sulit, ini kalau menggunakan faktoran berapa ya? Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 25, kalau dikalikan hasilnya 50. 50 itu pemfaktorannya 50 dengan 1, 25 dengan 2. Selain itu kayaknya nggak ada deh. 10 dengan 5. 10 dengan 5 juga bukan 25. 25 dengan 2 bukan 25. Ini mau nggak mau menggunakan rumus lagi. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 25, C sama dengan 50. Oke, X12 menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, berarti ini min B itu min 25 plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 25 kuadrat per 4 dikali 1 dikali 50 per 2 dikali 1. Oke, dari sini kita kerjakan hasilnya berapa di situ. Ini adalah 25 plus minus akar 25 kali ini berarti 625. 4 dikali 50 berarti 200 ya, dibagi dengan 2. Oke, berarti di sini 25 plus minus akar 425 per 2. 425 per 2 itu 400 akar 425 itu berapa aja? Jadi karena ini akar 425 itu enggak ada ya, kita rubah ke dalam bentuk desimal aja. Berarti ini tadi saya cari 20,6 ya per 2. Berarti kita peroleh ini 25 ditambah 20,6 per 2 atau X1 nya atau X2 nya ketemu 25 dikurangi 20,6 per 2. Coba kita kerjakan itu hasilnya berapa. Ini cukup menguras banyak tenaga, tidak jadi masalah. Kita lihat di kalkulator aja biar cepat. Berarti itu 25 ditambah 20,6 hasilnya 45,6 dibagi 2 ketemunya 22,8 atau X2 nya ini X1 nya ini 25 dikurangi 20,6 25 dikurangi 20,6 sama dengan kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2,2. Kalau sudah kita cek, ini memastikan. Kalau kalian sudah yakin boleh nggak apa-apa, cuma ya kita perlu memastikan lah. Kalau bentuknya koma-koma begitu kita perlu memastikan ya. Baik, untuk X1 sama dengan 22,8
Maka tadi bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya tadi kita cek apa tadi? Kita coba cek. Waduh. Ini error ini komputernya. Nah, ini bentuknya 10. Saya copy aja. Itu berarti ini tadi bukan X ya, tapi ini kan saya menuliskan T, jadi itu T ya. T itu maksudnya kenapa kok T itu sebenarnya berhubungan dengan waktu itu kan T, apa waktu yang diperlukan kan itu, ini T ya, biar tidak terjadi miskonsepsi nanti. Juga sama, ini juga sama, ini. Oke, kita substitusikan sekarang. Kalau kita punya itu nilainya jadinya gimana aja kira-kira untuk yang T 22,8? Berarti 10 dikali 1 per 22,8 ditambah 1 per 22,8 dikurangi 5 sama dengan 1. Oh ya, bentar, jatuh pulpennya. Pulpen saya, pen saya jatuh tadi. Baik, sekarang 10 dikali 1 per 22,8. Nah, kok jadi jelek ini? Oke, ini 1 per 22,8 ditambah 1 per 22,8 dikurangi 5, berarti berapa itu? 17 ya, 17,8 ya, 17,8 sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya. 10 kali 22,8 dikali 17,8, berarti ini kalau kita samakan yang di sini berapa tadi? Yang di sini berarti 17,8 ditambah 22,8 gitu. Dengan 1. Next. Baik, untuk selanjutnya ini berarti hasilnya berapa ya? 10 kali 17 ditambah 22. Sebentar, ini saya bagi yang perkalian aja dulu, saya sudah nyari. Itu ketemu 405,84. Iya. Yang di sini 400, ini karena koma-koma nanti bisa jadi pembulatan ya aja, nggak bisa ini. 17,8. Kalau saya tambahkan ketemunya 17,8. Anggaplah ini biar sama, ini saya rubah ke dalam bentuk ini aja.
ini anggaplah 405, saya bulatkan menjadi 406 begitu, karena kan tadi akar-akar ya, sehingga bentuknya harus saya yang di sini tadi. Nah, akar 425 itu kan saya beri pembulatan tadi, sehingga ini nanti nggak bisa persis sama. Kalau memenuhi sedikit terpaut sedikit, jadi nggak jadi masalah. Tadi kan ini ketemunya berapa tadi, 400, kalau saya kalikan tadi ketemu 405,84, itu anggaplah 406 begitu. Nah, kalau yang di atas ini kalau saya jumlahkan 40,6 ya, berarti ini sama dengan 1. Ini kalau saya kalikan 406 per 406. Tadi sebenarnya nggak bisa kalau harus sama persis. Sekali lagi kenapa? Karena akar tadi. Tapi kalau terpaut sedikit saya rasa tidak ada masalah. Jadi pada kasus ini nilainya sama. Jadi yang memenuhi untuk yang 22, jadi T untuk 22,8 memenuhi. Nah, untuk yang satu itu saya rasa tidak perlu ditulis, sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena T2 nya itu nilainya 2,2, tapi dicoba aja nggak apa-apa. Pokoknya kalau terpaut sangat jauh berarti nanti tidak bisa ini kan. Kalau ini tadi kan hanya terpaut sedikit, kan tadi kan 405,8 itu kalau saya kalau saya bulatkan kan bisa menjadi 406 ya, sehingga boleh menjadi 406 per 406 gitu jadinya 1. Kemudian untuk yang satunya tadi T 2,2, tapi dicoba aja dulu. Selanjutnya cek T,2,2 ya, kita substitusikan ke yang tadi bentuk. Nah, ini saya copy aja ke sini ya, berarti itu ketemunya 10 dikali dengan 1/2,2 ditambah 2,2 dikurangi 5 dengan 1. Ini 10 kali per 2,2 dikali negatif, yaitu negatif 3, sebentar, oke, kalkulator aja lah, coba nanti panjang keliru. 2,2 dikurangi 5, negatif 2,8, negatif 2,8 ya kan. Kalau yang ini saya langsung ini kan disamakan penyebutnya, jadi ini ketemunya negatif 2,8 ditambah 2,2 sama dengan 1. Kemudian kita cek lagi sekarang, 10 dikali 2,8 ditambah 2,2 berarti negatif 0,6, betul ya, 0,6 dibagi 2,2 kali 2,8, 2,2 kali 2,8 berarti 6, negatif 6,16. Nah, ini loh yang saya maksud, ini terpaut agak jauh. Nah, ini nggak bisa, kalau ini nggak bisa, nggak akan pernah sama. Yang atas itu adalah 0,6, kita cek aja ini hilang ya, karena negatif menjadi positif,
negatif dua kali negatif kan positif, berarti ini kan jadinya 6 ya, 6. Kemudian ini 6,16 per 1. Nah ini kalau ini tidak bisa, kenapa? Karena ini jadinya ini 6 per 6,2 jadinya. Sebenarnya ini tidak jadi masalah sih kalau dipaksa. Kalau ini saya paksa gini ya nggak apa-apa, coba aja. Ini 6 kan 6,2 itu kalau saya hapus di belakang koma kan bisa 6 tuh ya. Kalau ini karena tadi ini hubungannya dengan akar-akar tadi loh ya, ini berarti anggaplah 1. Boleh nggak apa-apa, sementara kita masukkan aja nggak apa-apa. Berarti ini untuk nilai T 2,2 memenuhi ya, untuk T sama dengan 2,2 memenuhi. Kita cek sekarang lagi untuk A, kan T nya ketemu. Tadi kan rumusnya A sama B, A nya berapa, B nya berapa. Sebentar. Tadi ini agak panjang ya Cah, ini butuh, ini mengerjakan PR aja hanya. Ini sekian. A nya T, B nya T, T dikurangi 5 ya. A nya T, oke ya. Untuk T sama dengan 22,8, maka A sama dengan T, sehingga boleh kita tulis A sama dengan 22,8 hari. Kemudian B itu kan sama dengan T dikurangi 5, B nya T dikurangi 5, sehingga T nya itu kan ketemu tadi 22,8, berarti B sama dengan 22,8 dikurangi 5, ketemulah berapa, 17,8 hari. Nah sekarang untuk yang T sama dengan berapa tadi, T nya 2,2, maka A sama dengan A nya 2,2, B nya T dikurangi 5, sehingga B nya tadi 2,2 dikurangi 5. Nah ini yang saya maksud nanti tidak mungkin. Kenapa? Karena negatif begitu ya. Negatif berapa ini? Negatif 2,8. Nah ini 2,8 hari, nggak mungkin 2,8 hari kok negatif ya, makanya ini tidak memenuhi, karena apa namanya, T untuk 2,2 tidak memenuhi, berarti ya nilainya dimasukkan ke B itu nilainya negatif 2,8, maka ya untuk T nilainya ini, T nilainya 2,2 ya tidak memenuhi ya. Bentar, ini kok agak error ini, berarti ini tidak memenuhi. Jadi T sama dengan 2,2 tidak memenuhi, sehingga boleh kita tuliskan jadi A itu menyelesaikan dalam kurun waktu 22,8 hari, B itu menyelesaikan dalam kurun waktu 17,8 hari, itu ya.